Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah. Senantiasa kita panjatkan, karena hanya barokah dan nikmatnya lah sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada uswah nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran Islam hingga akhir zaman. Bulan suci Ramadan, bulan keagungan, bulan kemuliaan, bulan kasih sayang. Kasih sayang Allah yang sangat luar biasa untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena terlalu istimewa, Allah sampai menyiapkan pahala yang sangat luar biasa, pahala yang khusus, yang sampai dirahasiakan, yang nanti Allah berikan langsung di momen yang tepat, di saat yang istimewa. Ibarat seorang suami ketika mau memberikan hadiah istrinya sesuatu yang istimewa, akan merahasiakan di saat yang tepat, di saat yang indah. Begitu juga dengan Allah, merahasiakannya. Ibarat seorang petani, bulan suci Ramadan itu adalah saat yang tepat untuk bercocok tanam. Di mana di bulan suci Ramadan, ketika kita menanam, maka kita akan memperoleh panen yang sangat luar biasa, yang sangat melimpah. Bulan suci Ramadan saatnya kita menanam ibadah, menanam kebaikan, menanam ketaatan, yang nanti pada saatnya kita akan memperoleh panen pahala yang sangat luar biasa. Seperti seorang petani dalam perjalanannya biasanya akan menemui hama-hama, penyakit-penyakit yang bisa merusak tanaman itu. Sama, ketika kita beribadah pun, kita kadang-kadang menemukan sesuatu yang bisa merusak amal ibadah kita. Ketika kita ingin ibadah kita tidak rusak, pahalanya berlimpah, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah. Yang pertama, ketika manusia mudah sekali mengkritiki, melihat, mencari kelemahan orang lain, sampai dia lupa kekurangan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terjebak ya, untuk mencari kesalahan orang lain, tidak butuh waktu yang lama, tidak usah berpikir, kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya di situ, kamu ini kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nah, sementara kalau untuk mencari kesalahan diri, kita kesulitan. Kita butuh waktu yang lama untuk berpikir. Kita merasa sudah sempurna, sholat kita sudah bagus, tahajud kita sudah rutin, bacaan Quran, talimnya di mana-mana. Nah, tuh. Ibarat pepatah, semut kecil di seberang lautan terlihat jelas, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Nah, maka itulah manusia harus waspada ya. Ketika kita ingin ibadah kita sempurna, maka sibukkanlah dengan kekurangan diri kita sendiri. Sabda Rasulullah, bersyukurlah ketika kita disibukkan oleh kekurangan diri kita sendiri sampai tidak punya waktu untuk melihat kesalahan orang lain, tidak melihat kekurangan orang lain. Dan celakalah ketika kita disibukkan mencari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan diri kita sendiri. Sesuatu yang bisa merusak amal ibadah selanjutnya adalah kerasnya hati. Kerasnya hati ternyata jauh berbahaya, jauh lebih susah daripada kerasnya batu. Batu yang keras ketika ditimpa air setiap hari, maka lama-lama akan bolong, akan tembus. Tapi kerasnya hati, walaupun sudah dinasehati, walaupun sudah dikasih masukan, tapi kadang-kadang tidak bolong juga, tidak tembus juga. Ibarat dalam tubuh itu, hati itu ibaratnya adalah seorang raja, anggota yang lain adalah pasukannya. Baik buruknya jasad kita tergantung pada hatinya. Kalau hatinya bagus, insya Allah jasad yang lain bagus. Tapi bila hatinya buruk, maka yang lain pun akan buruk. Mintalah
selalu perlindungan pada Allah agar hati kita senantiasa dilembutkan, hati kita dicondongkan dalam beragama. Caranya dengan banyak berzikir, baca Al-Quran, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Semoga hati kita senantiasa bisa dilembutkan dalam beragama. Yang selanjutnya yang bisa merusak amal ibadah adalah cinta dunia. Sebagai manusia tentunya kita cinta dunia karena kita tinggal di dunia dan dunia sangat luar biasa gemerlapnya ya. Allah pun sudah menegaskan ya bahwasanya manusia itu memang ada kecenderungan cinta dunia. Dalam surat Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Nah ini ya, Allah telah menegaskan bahwa kecenderungan manusia itu cinta dunia. Tapi sebagai seorang beriman, kita harus meyakini bahwasanya nikmat, keindahan dunia itu adalah sarana kita lebih dekat kepada Allah. Sarana kita untuk lebih banyak bersyukur. Yang selanjutnya yang bisa merusak hati adalah hilangnya rasa malu. Di zaman seperti ini ya, manusia itu sudah sangat tipis rasa malunya. Banyak orang yang sudah tidak malu-malu ketika melakukan sebuah kemaksiatan, tidak malu-malu lagi melakukan dosa. Semoga kita terhindar dari rasa yang sedemikian, karena malu adalah sebagian daripada iman. Yang selanjutnya yang bisa merusak amal ibadah adalah panjang angan-angan. Banyak orang berangan-angan ingin masuk surga, tapi jalan yang ditempuh jauh. Ketika kita ingin surga, tentunya kita harus melewati perjalanan untuk masuk surga. Harus rajin ibadah, harus rajin sholat, harus rajin puasa. Nah, kalau kita ingin masuk surga, tapi sholatnya tidak mau, ngaji tidak sempat, apalagi yang lain, taklim, baca Quran, itu tidak sempat. Jadi mana mungkin kita akan masuk surga? Semuanya hanya di angan-angan. Jangan sampai ya. Yang selanjutnya yang bisa merusak hati kita adalah kezaliman yang tidak segera dihentikan. Sebagai manusia, tentunya kita tidak salah ya dari yang namanya salah lupa. Tapi ketika kita menyadari bahwa itu ada kesalahan, maka segeralah bertobat, segera memperbaiki diri agar amal ibadah kita tidak rusak. Ramadan masih panjang, masih ada kesempatan kita untuk menjaga amal ibadah kita agar senantiasa istiqomah, dan pada saatnya kita nanti akan panen pahala, akan diberkahi amal ibadah kita, diterima oleh Allah. Puasa kita, tahajud kita semua akan dibalas Allah dengan pahala yang berlimpah. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan kehilafan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.